Instagram, jangan di skip, jadi pantengin terus di TikTok ataupun Instagramnya RSNMC Animah Wangon. Seperti itu dokter. Iya, oke. Jadi kalau dari mata buram ya dok ya, mata buram itu biasanya sebuah keluhan yang biasa orang rasakan. Itu definisinya biasanya kita penurunan tajam penglihatan. Nah, tajam penglihatan itu biasanya akan berkurang secara umum dari 3 faktor. Pertama, kelainan refraksi yang biasa kita kenal adanya mata minus, mata plus, astigmatisme atau silinder. Yang kedua, biasanya penyebabnya karena ada kekeruhan media refrakta. Kalau misalnya dari medis, media refrakta itu apa aja sih? Kornea, bening mata, terus ruang depan bilik mata COA itu juga harus syaratnya jernih. Kemudian lensa. Nah, terus habis itu ada yang belakang lagi namanya vitreous humor atau badan kaca. Kita sebutnya itu syaratnya harus jernih. Yang ketiga, penyebab penurunan tajam penglihatan itu bisa akibat dari kelainan saraf atau retina gitu. Kelainan sarafnya selain retina bisa kita asumsinya ada yang namanya papil nervus 2 atau kita sebutnya biasanya kita sebutnya nervus 2 optikus ya. Itu. Nah, jadi syaratnya semuanya harus bagus. Kalau misalnya ada kelainan-kelainan di situ yang mungkin nanti akan disertai dengan keluhan-keluhan lain, itu yang akan menyebabkan penurunan tajam penglihatan, baik itu secara fokus, interpretasi bentuk atau kontras, itu termasuk keluhan buram yang kita biasa tanyakan gitu dok. Oke dokter, jadi seperti itu ya sobat sama sekalian. Jadi ada 3 faktor utama yang bisa mempengaruhi dari buram di penglihatan gitu. Jadi dari refraktornya, dari kejernihan, kemudian dari nervusnya, nervus 2 gitu. Oke. Ini mungkin langsung saja langsung kita pertanyakan pertanyaan. Nanti teman-teman kalau ada keluhan-keluhan di bagian mata, kemudian ada mata buram, ada keluhan lain di mata, bisa langsung ke Rumah Sakit Umum Animah untuk Dokter Sania di setiap hari Kamis sampai Sabtu di jam 8 pagi sampai 10 pagi. Seperti itu ya teman-teman. Ini langsung kita masuk ke pertanyaan yang pertama dari Kak Isna ini. Apa iya sering lepas pasang kacamata dan sering kucek-kucek mata bisa bikin silinder bertambah dokter? Kalau karena lepas pasang kacamatanya nambah silinder itu enggak, cuman akan memperparah kelainan refraksinya, karena fungsi kacamata itu kan membantu kita untuk memfokuskan bayangan jatuh di pusat penglihatan. Betul, dokter. Kalau sering bolak-balik dilepas kan berarti dia tidak akan memberikan rangsangan yang tepat di pusat penglihatan. Nanti itu yang akan mengurangi fungsi reseptor yang di situ. Kemudian kalau untuk silindernya dengan kucek-kucek bisa menambah, bisa, karena pada dasarnya silinder itu biasanya akibat permukaan yang tidak rata salah satunya. Nah, kalau misalnya kucek-kucek itu kan mikrotrauma ya, jadi nanti akan menimbulkan gangguan di permukaan bola mata yang bening mata itu. Kalau sudah permukaannya tidak rata, akan mengaburkan titik fokusnya gitu. Jadi itu memang bisa meningkatkan resiko. Bukan itu satu-satunya penyebab, tapi hanya meningkatkan resiko naiknya silinder mata. Oke dokter, jadi salah satu faktor juga bisa ya dok untuk dikucek-kucek menyebabkan silindernya juga naik gitu ya. Buat teman-teman nggak boleh kucek-kucek. Kemudian pertanyaan selanjutnya nih dok, ini dari Kak Ahya. Dok mau tanya, apakah kalau masih muda udah minus, pas tua bisa kena katarak seperti itu dokter? Bisa. Jadi katarak itu salah satu penyebab penurunan tajam penglihatan yang tadi saya sebutkan kedua, yaitu kekeruhan media refrakta di lensa. Itu sebenarnya normal. Semua orang pasti akan mengalami katarak karena itu tanda penuaan. Kalau yang berjalan sesuai dengan kodratnya, memang proses penuaan, ya itu kita sebutnya katarak senilis.
Nanti kalau misalnya ternyata ada kondisi-kondisi kesehatan lain, itu yang nanti bisa mempercepat terjadinya katarak. Nah, untuk kondisi-kondisi lainnya, contohnya yang punya penyakit komorbid, misalnya diabetes mellitus, itu cenderung lebih cepat terjadi katarak dengan jenis katarak yang berbeda. Kemudian ada yang karena infeksi berulang, kita sebutnya peradangan feitis ya. Kalau misalnya sudah sering merah, kadang cepat terjadi katarak komplikata kita sebutnya. Terus habis itu pada pasien-pasien miopia atau minus yang jenisnya miopia degeneratif itu memang kecenderungannya lebih mudah terjadi katarak. Begitu. Oke, dokter. Kemudian dokter, mungkin ada sedikit pertanyaan nih dok. Kalau untuk katarak itu kan memang paling sering mungkin faktor resikonya bermacam-macam nih dok. Yang saya tahu atau saya baca untuk faktor risiko terbesar itu kan memang paparan dari sinar UV. Jadi orang-orang dengan aktivitas di luar yang sangat-sangat padat atau sangat-sangat tinggi itu memang betul dokter, ada faktor resiko tersebut itu salah satunya bisa menyebabkan katarak atau membuat dok? Betul. Jadi kan karena dia proses penuaan nih ya. Sinar UV juga salah satu faktor mempercepat aging. Sejalan dong berarti ya. Betul. Berarti makin banyak faktor penuaan yang lebih percepat. Makanya ketika kita rata-rata nih ketemu pasien untuk yang areanya itu banyak pekerja tani, nelayan, itu cenderung kita kasus kataraknya lebih tinggi, pterygium lebih tinggi. Jadi memang itu salah satu faktor selain faktor-faktor lain yang memang dia miliki ya, seperti yang tadi saya sebutkan. Apakah ternyata ada penyakit lain. Gitu. Jadi memang betul ya dok, untuk satu faktor tersebut itu meningkatkan resiko katarak juga ya dok. Nah untuk terkait katarak juga dokter, untuk terapi katarak itu kan memang paling sering akan dilakukan pembersihan daerah lensa ya dok, untuk operasi seperti itu. Nah untuk operasinya sendiri nih, berapa bahayakah dok untuk komplikasi-komplikasi yang akan ditimbulkan ke depan? Karena untuk sobat sama sekalian kan mungkin juga ada yang takut untuk operasi ya dok, untuk tindakan-tindakan yang invasif atau non-invasif tersebut kan teman-teman juga belum begitu aware ya dok untuk terkait operasi di bagian mata dok. Apakah bahaya atau enggak dok kalau dilakukan operasi katarak nih dok? Sejauh ini untuk katarak itu memang belum ditemukan obat yang bisa mengurangi ketebalan kataraknya itu. Jadi pilihan utamanya saat ini adalah terapinya surgery ya, cross surgery. Untuk bahaya atau enggak, karena memang itu satu-satunya pilihan tindakan, memang harus dipilih ya, karena kita takutnya kalau dibiarkan akan ada komplikasi-komplikasi lainnya seperti glaukoma sekunder, fatigue glaukoma, itu ada nanti ke depannya. Bahayanya enggak, karena saat ini gold standar untuk tindakan dari katarak sendiri menggunakan teknik vakoemulsifikasi, yaitu teknik yang menggunakan alat khusus ultrasound itu untuk memecah dari si lensanya itu dengan memasukkan alatnya dengan paling cuma 2,5 milimeter aja itu, dan itu nanti nggak usah jahit gitu. Itu untuk kasus-kasus katarak yang memang ideal, maksudnya fisiologis ya, maksudnya yang aman-aman aja. Tapi nanti akan ada tindakan-tindakan teknik lain kalau memang jenis kataraknya itu tidak bisa ditangani dengan vako. Itu nanti akan ada pilihan-pilihan tergantung dari operator. Kan yang nanti memeriksa secara keseluruhan itu nanti operator yang bersangkutan. Tapi sejauh ini kalau pengguna gold standarnya kita tuh vakoemulsifikasi dan itu sangat aman. Gitu ya sobat sesama sekalian yang ada di TikTok maupun di Instagram. Jadi untuk penjelasannya cukup jelas. Jadi untuk sobat sesama sekalian tidak perlu takut untuk melakukan terapi atau tindakan dengan diagnosis katarak seperti itu. Untuk teman-teman sobat sesama ada yang punya keluarga, bapak, ibu yang terkena memang diagnosis katarak, bisa langsung nih datang ke Rumah Sakit Umum Animah. Nanti bisa langsung ketemu dengan Dokter Sania di hari Kamis sampai Sabtu di jam 8 pagi sampai jam 10 pagi. Seperti itu. Mungkin lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Putra Barokah. Dok, usia 54, mata saya kalau sedang baca pakai kacamata malah air matanya mengalir terus. Kenapa ya dok?
Oke, 54 tahun berarti sudah kemungkinan terjadi presbiopi ya. Nah, coba dicek dulu tuh kacamatanya apakah sudah mengakomodasi ada lensa untuk baca dekatnya. Siapa tahu kacamata yang dipakai memang tidak memfasilitasi untuk baca dekat, sehingga kan pasien ketika baca dekat harus ekstra fokus, yaitu bikin lelah, capek ya. Itu coba dicek dulu. Kemudian untuk mata berair itu kalau misalnya kita udah curiga selama tidak ada tanda merah, itu berarti kan tidak ada infeksi atau peningkatan tekanan bola mata. Bisa jadi itu ada mata kering. Nah, mata kering pada usia udah lanjut itu ada dua, secara mudahnya kita apakah kualitasnya itu bagus atau alirannya itu tidak lancar ya, karena memang udah pompanya sudah berkurang. Biasanya kalau untuk pasien-pasien dengan mata kering di usia lanjut, kita akan memberikan artificial tears. Nah, jadi karena sudah usia, kualitas air matanya itu cepat nguap, jadi banyak tapi nguap. Cepat nguap, jadi pasien akan produksi terus-terusan, itu yang mengganggu. Makanya kita ganti dengan artificial tears yang bisa melembabkan dalam jangka waktu lama sehingga respon tubuhnya nggak terlalu banyak terocos gitu. Tapi kalau misalnya itu juga digunakan dipakai cara itu tapi tidak membaik, kita lebih baik kontrol ke dokter mata karena ingin tahu nih apakah sistem drainasenya itu masih baik atau enggak. Kalau misalnya ternyata memang kurang bagus ya nanti memang ada tindakan sendiri. Gitu. Seperti itu ya dari Putra Barokah. Jadi untuk mata yang sering banyak air matanya yang terproduksi ketika baca dan lain sebagainya, itu tips and triknya adalah nanti diperiksakan terlebih dahulu penyebabnya apa gitu, dari matanya sendiri atau memang dari lensanya matanya dari Bapak Putra Barokah, seperti itu. Oh iya, kalau ini kan tentang baca ya. Iya dok. Sebenarnya baca itu nggak cuma untuk usia lanjut ya. Usia muda sekarang kegiatan baca dekatnya itu tinggi. Antara baca dekat, entah itu penggunaan gadget, baca buku, scroll HP. Gitu ya. Itu nanti kita takutnya kan mata lelah nih. Betul, dok. Tipsnya rule of 20 ya. Jadi hukum 20 kita nyebutnya 20 menit baca dekat, 20 detik lihat ke jarak 20 kaki atau 6 meter. Jadi matanya nggak capek. Nggak capek. Gitu. Nggak terpapar terus untuk gadgeting gitu ya dok ya. Gitu, betul. Kemudian lanjut ya dok, untuk pertanyaan berikutnya. Ini untuk dari Kak Kasih. Kalau mata sering pakai soft lens, kenapa jadi kering ya dok? Dampak untuk jangka panjang apa ya dok ketika matanya sering pakai soft lens dan kering seperti itu? Pemilihan soft lens-nya bagaimana? Karena kan rata-rata soft lens-nya itu pakainya silikon ya. Dan itu kan masing-masing ada kadarnya. Coba dipelajarin dulu. Apakah kadarnya itu sudah mencukupi? Rata-rata kalau soft lens yang warna itu kadarnya nggak terlalu tinggi untuk menjaga kelembapan. Yang pertama itu. Yang kedua diameternya. Jadi diameter soft lens itu memang kan ada pilihannya ya. Kalau misalnya terlalu kecil, dia nanti istilahnya mencengkramnya terlalu kuat. Kalau mencengkramnya terlalu kuat di permukaan bola matanya, jadi dia ada kesan hipoksianya. Nah, jadi cepat ngerasa kering. Itu untuk soft lens-nya. Untuk jangka panjangnya, kalau misalnya terjadi sering merah, berarti kan pertama dia tidak cocok. Kedua, sudah sering ada jaringan yang hipoksia. Resiko ke depannya, apalagi kalau tidak terjaga higienitasnya pada saat penggunaan pergantian soft lens. Yang paling kita menakutkan adalah terjadi keratitis. Karena kalau keratitis itu lukanya udah di permukaan bola matanya, kornea dan dalam. Kalau sudah dalam tidak dikejar, pasti lama-lama bisa infeksi sampai bawah-bawah. Yang kita takutkan sampai ulkus. Tapi kalaupun misalnya sudah sembuh, tapi proses sembuhnya tidak baik, takutnya kita yang sebabkan adanya leukoma. Kalau leukoma itu seperti scar tapi di bening mata, jadi sifatnya permanen. Gitu kan nggak enak ya, niatnya mau cantik, bebas kacamata, tapi karena kurang aware penggunaan soft lens, ada infeksi, terlambat penanganan, jadinya malah memberikan dampak penurunan tajam penglihatan yang permanen gitu. Jadi harus diperhatikan juga ya dok dari jenis soft lens-nya, kemudian cara higienitas saat memakai itu seperti apa begitu dok. Kemudian dari Mas Putra,
terima kasih. Sebenarnya semoga sehat dan Danus. Oh ya, oke. Terima kasih Kak Putra. Semoga sehat selalu ke depannya. Kemudian tips-tips dari Dokter Sania bisa dipakai untuk ke depannya. Kemudian ke pertanyaan berikutnya Kak Ciria. Dok, mata saya seperti bintitan. Sudah 1 bulan. Kadang ganti, kadang nyeri, kadang gatal, kadang nyeri. Kemudian sudah dikasih salep, tapi tetap belum ada perbaikan, dokter. Oke, baik. Bintitan itu kan awam ya. Ya, dok. Ada 2 penyebabnya. Infeksi steril, granuloma, kita sebutnya kalasion. Habis itu yang infeksius, yang dari biasanya bakteri atau dan sumbatan di kelenjar, dok. Di kelenjar bulu mata itu ya, ada meibomian. Nah itu ada sumbatan di situ, makanya jadi bengkak. Nah kalau 1 bulan dipakaikan salep, coba dikoreksi dulu cara pemakaian salepnya gimana nih, gitu. Cara pemakaian salep yang baik pada mata itu supaya bisa sampai ke area target, dibuka dikit kelopak mata bawah, tip salepnya dioles di atasnya, jangan nempel. Posisi tangan sudah higienis ya, udah bersih ya. Terus habis itu kedip-kedip, nanti dia akan naik ke atas dan melumasi area-area yang tersembunyi, gitu. Itu dikoreksi dulu cara pemakaiannya. Caranya benar, dosisnya benar nggak? Rata-rata 3-4 kali. Kemudian selain untuk medikamentosa atau pemberian obat, kita juga ada yang non medikamentosa. Kalau misalkan memang dia itu bintitannya adalah infeksi, akibat juga ada sumbatan di saluran yang pinggir kelopak mata itu, berarti kan kita harus ngeluarin nih. Ya, betul, dokter. Berarti kita harus buka vasodilatasi, jadi harus dikompres hangat selama 10 menit sehari 3-4 kali. Itu dirutinin dulu. Kalau memang dia sudah tidak berespon, sudah dingin, istilahnya bintitan dingin yang bukan merah. Ya. Kalau sudah bukan merah, itu mungkin bukan tempatnya untuk medikamentosa lagi. Jadi memang harus udah surgery. Gitu, nanti itu prosesnya cepet kok. Dan bius lokal cukup, biasanya langsung bisa pulang. Bisa pulang ya, dok. Jadi jangan sampai ditunggu lama ya, dok, ya, untuk medikamentosa sudah dilakukan. Kalau masih tetap inflamasi dan nggak sembuh-sembuh ya jangan terus-terusan di rumah dan disalepin terus gitu ya, dok ya. Seperti itu ya, teman-teman. Jadi nanti kalau misal dari Sobat Sama masih ada keluhan, salah satunya di bintitan dan tidak membaik dengan salep atau pemberian medikamentosa, bisa datang nih ke Anima RS NMC yang ada di Wangon. Nanti bisa ketemu Dokter Sania setiap hari Kamis sampai Sabtu di jam 8 sampai jam 10 pagi, seperti itu. Kemudian nanti bisa dipantengin juga jadwalnya untuk setiap harinya di rumah sakit kami dari TikTok maupun IG di rumah sakit NMC. Kemudian kelanjut pertanyaan ya, dok. Ini dari Mbak Zalfa, tips dok supaya mata jernih dan nyaman gimana ya, dok? Tipsnya nih, dok. Vision hygiene itu sama kayak yang tadi saya sampaikan. Kalau memang banyak kegiatan baca dekat, penggunaan gadget 20 off rule. Yang kedua, jaga kelembapan mata. Kalau memang kegiatannya banyak, membuat kita jarang berkedip, sering berkendara, jadi mata kering, ya nggak apa-apa. Usia segini udah mulai pakai artificial tears, itu nggak apa-apa. Selama itu yang preservatif free ya, maksudnya tanpa pengawet. Itu boleh dipakai untuk jangka panjang gitu. Terus habis itu makan sehat. Terus kalau misalnya nih untuk yang pengguna make up, area eyeliner gitu, untuk meminimalisir adanya blefaritis, hordeolum, atau yang bintitan itu, sering-sering eyelid hygiene. Eyelid hygiene itu fungsinya untuk membersihkan sisa-sisa kotoran yang ada di sela-sela dari bulu mata. Kemudian yang penting jangan dirambang apapun itu. Ini yang paling sering nih, kelilipan. Dirambang pakai air. Kelilipan rasa dirambang ya. Jangan ngide. Jadi masalah ya, dok. Nah, jangan ngide pakai rambangan air apa itu jangan. Karena kita nggak tahu itu lukanya bagaimana.
airnya itu steril apa enggak. Kita aja sebagai tenaga medis berani memasukkan benda ke area mata itu harus benar-benar yang steril. Makanya kita pakai air infus buat bersihin. Nah, kalau misalnya yang lainnya dicuci dong pakai air keran. Dicuci dong pakai air seri. Oke. Ini seringnya dirambang nih dok, pakai air ini itu. Kalau nggak berani untuk pertolongan pertama banget tengah malam nih, habis kelilipan nggak tahu apa-apa, mending air matang, bersihin, udah terus langsung ke dokter mata, jangan diapa-apain, jangan perlu dirambang-rambang gitu. Jangan ngide, masih obat apa. Nanti yang ada jadi masalah ya dok, lebih lanjut seperti itu. Betul. Lanjut dokter, untuk menjaga kesehatan mata, full kerja di depan komputer sampai 10 jam dokter. Gimana ya dok untuk tips and triknya ini dok? Itu yang tadi saya sampaikan, vision hygiene ya. Biar nggak terjadi mata lelah, asthenopia, itu rule of 20. Ngelihat 20 menit gadget, terus habis itu terlihat jauh 20 detik. Udah itu. Penggunaan kacamata, mungkin sinar yang anti radiasi nggak yang terlalu mengganggu sih sebenarnya. Tapi ya mungkin bisa dibantu untuk mengurangi intensitas cahaya gitu. Terus yang jelas kalau memang sering bekerja 10 jam, kalau sudah harus perlu koreksi kacamata, setelah dikoreksi ya dipakai kacamatanya, jadi nggak capek badannya sama matanya gitu. Jadi memang sering tidak memakai kacamata juga berpengaruh ya dok untuk kedepannya. Iya. Terus untuk pertanyaan berikutnya dokter, ini katanya diabetes atau DM bisa kena katarak lebih cepat daripada yang tidak kena diabetes ya dok? Iya betul, bisa sangat terjadi karena itu diabetes yang bukan senilis, bukan karena faktor usia toh. Itu memang komplikasi, salah satu komplikasi diabetes kan bisa kemana-mana tuh. Betul, dokter. Tinggal alamatnya kemana, mau ke ginjal, gagal ginjal, ke jantung, gagal jantung, ke mata, bisa ke lensanya, bisa ke saraf matanya, bisa ke pembuluh darah mata maupun saraf mata maupun pembuluh darah iris, itu bisa kemana-mana. Jadi memang kondisi-kondisi orang diabetes itu perlu ekstra ya dok. Jadi nggak menutup kemungkinan. Normalnya katarak paling tebelnya itu baru usia 50-60 normalnya. Kalau yang udah usia tua. Betul. Tapi bisa jadi kita udah ketemu nih pasien umur 40 kok sudah tebel kataraknya. Curiga pasti kita. Curiganya pertama, ada nggak sakit komorbid itu? Terus habis itu nanti kalau nggak ada riwayat infeksi berulang nggak ada riwayat trauma nggak? Karena usia-usia 40 tahun itu seharusnya belum setebel itu. Gitu. Jadi memang ada faktor diabetes ya memang kemana-mana, salah satunya ke mata ya dok ya. Untuk bisa menjadi katarak sangat-sangat beresiko gitu ya dok ya. Seperti itu. Kemudian mungkin pertanyaan berikutnya ini dari Surgang ya dok. Dokter, saya kerja seharian di depan laptop. Ada tips nggak nih biar mata tidak capek? Ini sebetulnya tadi sudah disampaikan ya dok. Mungkin bisa secara singkatnya dokter. Ya itu tadi. Kalau pakai kacamata ya dipakai kacamatanya, jangan manteng terus, istirahat 20 menit baca, 20 detik lihat jauh. Udah, itu aja. Itu. Jadi teman-teman harus jangan terpaku satu kerjaan 10 jam terus ya dok ya. Jadi memang ada istirahat dulunya. Buat mata, buat punggungnya, ergonomisnya ya dok. Seperti itu ya untuk Mas Sugeng. Kemudian ada pertanyaan berikutnya dari Kak Safaf. Saya ada keluhan pandangan mata kayak ada bayangan rambut. Cara mengobatinya seperti apa dokter? Oke, bayangan rambut atau yang kadang kita sebutnya floaters. Ya. Sebenarnya itu sesuatu yang lumrah ditemukan pada usia-usia tua. Ya, usia lanjut. Kenapa? Karena itu sebenarnya masalahnya di badan kaca, vitreous humor. Itu kan normal, itu bentuknya jelly. Semakin usia, pastikan dia konsistensinya akan mencair. Itu yang menimbulkan keluhan sensasi seperti adanya rambut hitam berterbangan. Tapi hal itu juga dapat ditemui pada pasien-pasien dengan kondisi miopia degeneratif. Gitu. Itu memang spesial ya. Jadi orang-orang itu usia masih muda pun
ada beberapa yang sudah memiliki keluhan seperti itu. Yang perlu diwaspadai adalah tanda bahayanya, karena salah satu yang kita takutkan adalah ablasio retina. Kalau sering tiba-tiba flottersnya makin banyak, Iya dok, betul. Makin banyak, terus tiba-tiba ada kilatan cahaya, apalagi riwayat minus tinggi atau memang jenisnya miop degeneratif, itu bisa kita ceknya di dokter mata sih. Ada itu semua, dan kalau sampai ada kehilangan penglihatan sebagian seperti tertutup tirai, itu adalah tanda bahaya untuk segera ke IGD. Justru karena kita takutnya yang namanya ablasio retina. Gitu. Tapi kalau misalnya hanya sekedar ya cuman adalah rambut udah segitu terus dan tidak ada keluhan-keluhan lainnya, tidak ada faktor resiko lain yang terjadi ablasio retina, tuh masih aman ya dok. Jadi buat tadi tipsnya, jadi ketika ada floaters harus memang dicari tahu ya dok, untuk ada komplikasi atau tanda bahaya yang sudah dijelaskan dengan dokter Sania itu ada atau tidak pada sobat sama sekalian. Jadi sarannya memang kalau ada kilatan cahaya seperti ada tirai muncul tiba-tiba, bisa langsung ke IGD atau ke IGD RSNMC ya dok pastinya. Nanti bisa ketemu dan bisa konsul dengan dokter Sania kalau lewat poli dari hari Kamis sampai Sabtu di jam 8 sampai jam 10 pagi. Nah ini sobat sama sekalian yang ada di TikTok maupun di Instagram, ini semakin kita siang semakin ramai dok sepertinya dok. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang masuk ini semakin banyak. Mungkin ini ada lagi pertanyaan dari Hafid. Ini penyebab bintitan itu apa dok? Kemudian apa boleh dikucek-kucek? Kadang terasa gatal itu bintitan dok. Tidak boleh dikucek-kucek. Tidak boleh dok. Penyebabnya apa? Karena sumbatan di kelenjar di kelopak mata. Di kelopak mata. Kelenjar meibomian itu. Nah, kalau misalkan sudah terjadi benjolan, jangan digaruk, udah diobatin aja. Kalaupun memang mau dibersihkan sekalian karena mungkin faktor resikonya ada ketombe bulu mata, skuamanya, bisa melakukan pembersihan eyelid hygiene pakai air matang, kasih sampo bayi. Ya memang ini secara medis nggak yang absah banget ya, cuman sangat membantu untuk menjaga kebersihan dari kelopak mata. Jadi air matang, terus habis itu sampo bayi 2 tetesan, pakai cotton bud, dibersihkan aja pelan-pelan di pinggiran kelopak matanya. Jadi harapannya itu sumbatan-sumbatan bisa kebuang, terus habis itu debris-debrisnya bisa kebuang, sehingga nanti ketika diberikan obat itu bisa lebih maksimal penyerapannya dan tidak ada resiko sumbatan lagi gitu. Jadi tidak boleh dikucek dan ada tips untuk pembersihan ya dok. Kemudian kalau bintitan tuh bisa nular nggak dok? Nular ke kanan kirinya. Kenapa? Gara-gara nggak bersihin gitu. Sebenarnya kalau untuk nular ke orang lain enggak. Karena itu hanya karena kurang higienitas aja di diri sendiri gitu. Beda sama yang memang penyebabnya viral. Itu kan pasti menular ya, seperti konjungtivitis. Kalau itu enggak, menular ke sebelahnya pun ya itu karena berarti kelakuannya kita bersihin yang ucek-ucek sini, kurang ya dok. Habis itu ucek-ucek sebelahnya gitu. Gitu aja. Jadi seperti itu. Jadi bisa nular ketika higienitasnya kurang dan tidak ke orang lain, cuman diri sendiri ya dok, ke mata sampingnya gitu. Jadi higienitasnya harus dijaga gitu. Mau ngobatin juga tangan harus bersih. Iya betul. Gitu. Nah ini mungkin pertanyaan berikutnya, ini makin ramai sekali, makin siang. Ini ada Kak Tito, apakah strabismus yang mengganggu penglihatan perlu dilakukan operasi atau bisa diobatin dokter? Strabismus nih dok. Juling. Iya, mata juling. Mata juling kalau ada 2, julingnya apakah dia karena akomodasi atau tidak. Kalau memang juling akomodasi yang karena kebutuhan penggunaan kacamata dan bisa hilang dengan penggunaan kacamata, dipakai kacamata aja. Tapi kalau misalnya julingnya udah lebar, maksudnya jauh ya dong. Bisa fokusnya kesini banget gitu, dan dibantu kacamata nggak bisa, memang itu udah
ininya surgery harus tindakan, tindakan dan yang bisa mengerjakan itu tidak semua dokter mata. Harus dokter mata yang konsultan strabismus gitu. Jadi harus dicek dulu ya dok untuk strabismusnya ini udah seberapa space lebarnya gitu ya dok. Masih bisa dikoreksi dengan kacamata apa enggak? Kalau misalnya masih kecil-kecil jarang, terus kalau pakai kacamata yuk hilang, ya bisa kita meminimalisir invasi. Tapi kalau udah sampai adanya muncul ambliop atau mata malas karena posisinya sudah tidak sesuai, ya itu udah tindakan operasi. Gitu ya teman-teman, jadi harus diperiksakan dulu untuk space strabismus ininya, macat julingnya itu seberapa jauh, masih bisa dikoreksi kacamata atau enggak. Ini pertanyaan berikutnya dokter dari Abbas. Dok, mata kiri sering keluar air, itu dikompres enggak ya? Gimana? Ini dok, mata kiri sering keluar air, itu kenapa ya dok? Oh, nah itu ada keluhan lain nggak? Atau cuma mata keluar air aja dong? Masalahnya gini, saya nggak bisa meriksa masnya langsung nih. Iya, betul dokter. Keluhan mata airnya itu yang di mata kiri, apakah ada penyebab iritasi lainnya? Ya, betul, apakah memang jenis matanya kering? Pertama itu, apakah ada bulu mata yang masuk? Karena kok cuma di satu tempat? Atau terus dilihat juga usianya usianya. Terus apakah ada kelainan yang lain, penurunan tajam penglihatan, atau ada peningkatan tekanan bola mata? Jadi kalau ditanya keluar mata berair apa? Masih banyak ya dok penyebabnya ya dok. Ternyata luas ya. Jadi lebih tepat langsung datang periksa aja supaya tidak terjadi misdiagnosis ya. Ini untuk Kak Abbas tadi tipsnya, kalau pengen tahu nih penyebabnya kenapa mata kirinya sering keluar air mata terus-terusan, bisa konsul ke dokter mata gitu ya. Kalau kakaknya dekat-dekat daerah NMC, nanti bisa datang ke NMC, bisa ketemu langsung ke dokter Sania di Poli di hari Kamis sampai Sabtu di jam 8 pagi sampai jam 10 pagi seperti itu. Nah, ini mungkin ada pertanyaan yang berikutnya. Ini dok, saya usia 96, ada hipertensi. Apa mengarah mata sering buram? Oh, nih dok, saya ulangi ya dok. Dok, saya usia 96, ada hipertensi. Apa ngaruh pada pandangan mata sering buram? Solusinya seperti apa? Wah, usia 96 tahun terlalu banyak kemungkinan tajam penglihatan turunnya ya. Kenapa ya? Yang pertama, siapa tahu memang udah terjadi katarak. Ya, katarak senilis, kita nggak tahu. Tapi kalau memang ada faktor resiko hipertensi, seberat apa hipertensinya? Apakah dia terkontrol atau tidak? Itu yang juga harus dicek. Apakah dengan obat ternyata dia masih di atas 150, 160, masih segitu, terus atau bahkan sampai 200. Terus nanti kita biasanya akan cek funduskopi atau saraf matanya. Apakah sudah terjadi komplikasi retinopati hipertensi? Jadi terlalu banyak kemungkinan antara katarak, gangguan refraksi, atau komplikasi hipertensi ke bagian mata. Jadi masih luas sekali ya dok untuk penyebabnya. Jadi untuk hipertensi sendiri yang tadi sudah dijelaskan dokter Sania, jadi tergantung nih hipertensinya seberat apa ya dok, terkontrol atau tidak. Jadi nanti harus diperiksa lebih lanjut sampai mata bagian dalamnya dengan funduskopi. Nanti dilihat nervusnya, adakah komplikasi dari hipertensi ke arah nervusnya atau tidak. Seperti itu ya dok. Kemudian yang selanjutnya, pertanyaan berikutnya ini akan saya bacakan. Apa saja gejala awal katarak yang sering tidak disadari oleh masyarakat awam dok? Tanda-tanda simpelnya apa dok? Penurunan tajam penglihatan. Tetap penurunan ya dok, karena di lensa ya dok. Iya betul. Tetap jadi rasanya pasti kesannya buram. Khasnya kalau misalnya katarak yang karena penuaan, khasnya itu seperti ada kabut yang menutupi. Bisa gitu ya dok kalau dulu pas anamnesis. Betul dokter. Buramnya seperti khas apa? Khas ya dok, itu khas. Iya, buramnya seperti tertutup awan gitu ya. Asap. Gitu. Atau kalau misalnya ternyata jenis kataraknya itu kortikal, yang di samping-samping bukan yang nuklear, biasanya lebih ke silau. Gitu. Silaunya pas apa? Silaunya pas malam hari. Kenapa? Soalnya kan pupila melebar nih.
otomatis terpapar dong katarak yang di pinggir-pinggirnya. Jadi baru kerasa keluhannya gitu. Atau ternyata kataraknya yang modelnya di tengah, SKP nuklear di tengah kecil sih sebenarnya, nggak yang tebel banget. Itu biasanya nanti keluhannya makin buram kalau pas lagi cahayanya banyak nih dok, siang hari. Nah itu karena pupilnya miosis. Jadi area yang penebalan sentral itu tuh ikut jadi terasa banget nih buramnya. Biasanya itu yang khasnya itu yang karena keluhan seperti berasap atau mungkin saya usia udah tua nih, kok sering ya ngerasa nggak nyaman kacamatanya. Misal dia pengguna kacamata, kacamata saya baru beli kemarin loh dok, setahun tapi kok udah nggak nyaman, atau baru 6 bulan kok udah nggak nyaman. Nah itu karena penebalan kataraknya, jadi status refraksinya ikut berubah pastikan. Begitu. Nah itu kalau udah sering gonta-ganti kacamata, dikasih kacamata nggak bisa sampai huruf paling kecil, ya mungkin ada masalah lain dan salah satu kemungkinannya adalah katarak. Ya dok. Seperti itu. Lanjut ke pernyataan berikutnya. Ini dari Mbak Zalfa, mata minus paling besar sampai minus berapa dok? Kalau sudah maksimal bisa buta nggak dok nih? Sampai buta nih dok. Takut banget ngomong buta. Buta itu macam-macam ya dari kita ya. Kita aja menyebut buta sosial itu kalau misalnya visusnya 60 itu udah buta sosial ya. Jadi maksudnya nomor 60 itu kita cuma bisa mengidentifikasi huruf yang paling besar di alat Snellen itu dari jarak 6 meter. Udah itu. Kalau itu aja udah nggak bisa kebaca, kita udah sebutnya buta sosial. Itu definisi butanya kami ya. Kalau misalnya buta dalam artian yang hilang total, gelap total dari awam, untuk minus tinggi sangat mungkin. Karena kan yang tadi saya bilang, lagi itu biasanya kasus-kasus miop degeneratif ya, atau misalnya high myop. High myop itu dia cenderung bola matanya memanjang. Pasti makin tipis. Karena makin tipis sarafnya, resiko nih kena trauma kecil aja bisa namanya dok. Jadi ujian ya aku dok. Ablasio retina. Kalau udah ablasio retina kena makulanya, udah gitu. Kalau minus paling tinggi kita bisa pernah ketemu sampai 18. 20 ada, tapi biasanya untuk minus tinggi seperti itu kita sudah tidak advice untuk pemberian kacamata. Kita pakai modalitas alat bantu baca yang lain, misalnya penggunaan lensa rigid, RGP itu, atau kalau misalnya memang sudah 18 tahun lebih dan memungkinkan dilakukan tindakan refraktif surgery, lasik, smile, itu bisa dilakukan. Gitu. Tuh ya, buat sobat sesama yang ada di TikTok maupun di Instagram, nih tadi udah banyak tipsnya sekali yang sudah disampaikan Dokter Sania, yang sudah di sharing dari Dokter Sania ke sobat sesama sekalian. Jadi harapannya sobat sesama dari yang tidak tahu menjadi tahu, sedangkan sudah tahu nanti apa ada keluhan-keluhan yang mengarah ke mata, daerah NMC bisa langsung ke rumah sakit NMC, nanti bisa langsung ketemu dengan Dokter Sania di Poli dari hari Kamis sampai hari Sabtu di jam 8 sampai jam 10 pagi, seperti itu. Ini pertanyaannya nggak habis-habis dokter, ini banyak banget dokter. Ini mungkin ya dok, nggak habis-habis. Ini mungkin saya bacakan ya dok untuk pertanyaan berikutnya. Dok, apakah saya ini dari pertanyaan dari bidan dok. Saya bidan, mata saya minus saat tindakan lebih nyaman pakai kacamata atau soft lens agar mata tetap sehat dok nih. Kalau untuk tindakan tersendiri dok, untuk kegiatan sehari-hari. Tindakan kartus ya. Iya dok, jadi ya. Dari bidan itu kan tiap hari ada tindakan ya dok, salah satunya partus. Nih biasanya beliau pakai kacamata atau soft lens nih dok yang bagus buat tiap hari gitu. Kalau untuk tindakan saran saya menggunakan kacamata. Ya dok, lebih aman ya dok. Karena pertama ada unsur proteksinya. Kita nggak tahu nih kesiram apa nih, mau air ketuban, mau darah gitu ya. Itu ada proteksinya, walaupun nanti kita juga mungkin pakai safety yang lain ya. Alat-alatnya. Nah itu. Kedua, memang sih secara
secara efisien lebih nyaman pakai softline ya. Tapi kalau untuk yang tindakan-tindakan tidak higienis, meminimalisir adanya kemungkinan infeksiusnya, lebih baik pakai kacamata. Toh juga kan fungsinya sama-sama untuk membantu refraksinya kan, gitu. Betul. Jadi lebih memang safety-nya pakai kacamata ya dok? Kan nggak tahu lagi ini lagi tindakan, iya tiba-tiba terkena, iya bahaya juga ya dok. Nah, ini pertanyaan berikutnya dok. Dok, apakah memakai kacamata justru membuat mata semakin minusnya bertambah dok? Tidak ya dok. Yang bikin mata bertambah minus adalah ternyata kita bandel, nggak rajin pakai kacamata, masih sering baca deket. Jadi kan titik fokusnya akan terus berubah kan, nggak difokus-fokusin lagi. Tetap aja baca kayak gini. Ya itu yang bikin matanya minus itu. Jadi bukan karena pakai kacamata terus malah jadi naik ya dok? Bukan. Gitu. Jadi sobat sama, jadi di rumah sakit kami juga ada layanan-layanan promo, salah satunya layanan mata gitu. Jadi nanti sobat sama apabila ada informasi yang akan ditanyakan bisa langsung ke kontak center yang ada di NMC, bisa di tim humas dari humas marketingnya ada di NMC, bisa bertanya apapun informasi terkait salah satunya terkait layanan mata, kemudian promo-promo di layanan mata ataupun promo-promo lainnya seperti itu untuk sobat sama sekalian yang ada di Instagram maupun di TikTok. Nanti kami dari humas marketing di rumah sakit kami akan mengupdate terus untuk layanan-layanan apa yang promo yang saat ini sedang kami up atau sedang kami jalankan di setiap bulannya, itu akan berbeda-beda terus untuk layanan-layanan promosi yang ada di rumah sakit kami, di rumah sakit NMC Banyumas, seperti itu. Nah dokter, untuk mata minus tadi juga ada pertanyaan dokter terkait mata minus dan mata plus dok. Nah ini ada dari sobat sama sekalian, kalau untuk mata plus, apakah setiap orang itu akan mengalaminya atau tidak dok? Atau beda seperti mata minus? Kalau mata minus kan dari muda sudah bisa terkena mata minus ya dok? Nah untuk mata plus itu apakah semua orang akan mengalaminya atau tidak dok? Di rentan usia berapa dan lain sebagainya dokter? Kita tuh masih kecil plus loh status plus refraksinya ya, dari kita kecil. Nanti kita akan menemukan status refraksi matangnya kita tuh di usia sekitar 10-14 tahun itu udah matang. Kita sebut 6/6 itu usianya di bawah 10 tahun tuh udah baik. Udah sempurna terbentuknya. Terus untuk yang usia tua mata plusnya itu ya karena kan presbiopi itu ya dok ya. Jadi kemampuan akomodasinya sudah berkurang. Jadi memang harus dibantu karena dia harus baca dekat. Tapi kalau untuk yang melihat jauh kok butuh kacamata plus, ya mungkin itu memang ada kelainan refraksinya di lensanya, entah itu memang ada kataraknya atau enggak gitu. Oke dokter, ini ada pertanyaan dari Kak Mur dokter. Ini mungkin pertanyaan terakhir ya dokter dari sobat sama sekalian. Nah untuk yang lain-lain nanti bisa mungkin ke humas langsung bisa nge-DM. Ini dari ibu mertua, didiagnosis glukoma, sudah operasi, tapi apakah bisa sembuh total dokter? Sama tips and trik untuk perawatan ke depannya seperti apa dokter ini? Glaukoma itu penyakit jangka panjang seperti hipertensi dan dikatakan sembuh total, targetnya bukan pengembalian tajam penglihatan, bukan tajam penglihatan, tetapi pengendalian tekanan bola matanya. Sudah sesuai target nggak? Sesuai targetnya tuh apa? Normalnya kalau tekanan bola mata itu di bawah 20, tapi kita juga harus perhatiin berapa persen kerusakan saraf yang terjadi. Glaukoma itu kan berarti kerusakan saraf yang memiliki salah satunya faktor resiko terjadinya peningkatan tekanan bola mata. Itu. Kalau misalnya ternyata tekanan bola mata kerusakannya udah kurang dari 70%, biasanya kita nulisnya dengan Kapdis rasionya udah lebar nih, udah 0,8. Kita harusnya target pressure-nya TIO-nya harus di bawah 11 gitu. Nah, tips and triknya baru operasi. Operasi itu kan berarti dia memang menjalani pembuatan saluran ya. Itu bisa sampai berkali-kali.
Kalau misalnya memang ya karena itu kan cuma salah satu faktor resiko ya, dan itu sifatnya progresif ya, akan terus menerus. Operasi glaukoma sendiri itu bisa sampai yang harus pasang implan gitu. Kalau udah sampai operasi tapi kok masih ada progresivitas penyakit, ya memang itu berarti ada penyebab lainnya gitu. Pengobatan selain operasi tetap harus diimbangi dengan pemberian obat-obatan anti glaukomanya, obat tetesnya, dan itu harus rutin serta jadwalnya disiplin. Misal yang timol sehari 2 kali, ya udah sehari 2 kalinya tuh jam 7 pagi, jam 7 malam, jangan berubah-ubah, karena itu juga ada namanya untuk siklus dari si TIO-nya itu targetnya gitu. Jadi faktor terapi dan pemberian obat itu juga mempengaruhi ya dok untuk pasien-pasien glaukoma. Agak-agak sulit sih kalau glaukoma, maksudnya ya kayak orang kena tensi, kena diabetes kayak kok terus-terusan obat sampai kapan sebulan gitu, kontrol kok tetap baik ini masih gitu keluhan ya. gitu. Karena target pengobatannya sudah bukan kuratif ya, bukan untuk mengembalikan penglihatan, tapi untuk menjaga sisa penglihatan yang sudah ada jangan sampai dia jatuh gitu, sampai nol gitu. Oke, sobat sesama, ini untuk acara di siang hari ini, di acara Health Talk Color Vision, mata buram dan katarak, ini dari tadi sudah Dr. Sania bahas terkait masalah mata buram seperti apa, kemudian dari pertanyaan-pertanyaan sobat sesama sudah banyak juga yang sudah tersampaikan ya, dari mulai katarak, dari mulai mata kering dan lain sebagainya. Nah, untuk kesimpulannya, mata buram itu sebenarnya penyebab mata buram masih sangat luas ya dok. Betul. Jadi salah satunya ada ketajaman mata itu sendiri, kemudian lensanya, kemudian refraktornya, itu jadi harus di screening satu persatu. Makanya teman-teman sobat sama dari TikTok maupun Instagram, kalau ada teman-teman, saudara, kemudian orang tua yang memang mengalami masalah mata, salah satunya mata buram ataupun katarak, bisa diperiksakan langsung, bisa bertemu langsung Dr. Sania di rumah sakit kami, Rumah Sakit Umum Animah atau Rumah Sakit NMC di Kabupaten Banyumas, dari jadwalnya di hari Kamis sampai hari Sabtu di jam 8 pagi sampai jam 10 pagi, seperti itu. Ini mungkin saya cukupkan ya dok untuk Health Talk-nya hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang ada di Sobat Sama di TikTok maupun di Instagram. Kemudian terima kasih sekali Dr. Sania, spesialis mata di Rumah Sakit NMC, sudah meluangkan waktunya, udah sharing terkait masalah mata buram ya dok, untuk mata katarak juga di siang hari ini. Kemudian sebelum saya tutup, mungkin saya izin berpantun dulu ya dok. Ini mata sehat, dunia pun terang. Dijaga sejak dini sepanjang waktu. Jangan tunggu buram semakin datang. Periksa mata agar tetap bermutu. Mungkin saya cukupkan untuk Health Talk dengan tema kenali mata buram dan waspadai katarak. Saya undur diri selaku host pada acara pada siang hari ini. Terima kasih untuk sobat sesama yang ada di TikTok maupun di Instagram. Kemudian nanti setiap bulannya pantengin untuk live TikTok di rumah sakit kami maupun di Instagram kami untuk kegiatan Health Talk berikutnya dengan tema yang nanti akan di-share di bulan selanjutnya. Terima kasih.